Hitung, dua, lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan latar belakang tentang makanan kami, yaitu gamci. Perkenalkan, nama saya Binta Hafid Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan kedua gamci. Selanjutnya, saya Radatu Sarifah, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan percobaan pertama pembuatan gamci. Di sini saya Dimas Rian Ahmad. Saya akan menjelaskan awal mula bagaimana kita menjadikan gamci itu makanan yang akan kita buat. Saya Muldia Arifin Fitro, absen 12. Saya akan menjelaskan tentang proses pembelian bahan-bahan. Saya Saiful Gandhi akan menjelaskan tentang packaging. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa kelompok kita memilih gamci untuk makanan oriental kita yang akan dipilih. Jadi kelompok kita itu awalnya terlihat bingung, makanan oriental apa yang berbahan dasar dari keju. Jadi pertama-tama kita mencarinya di sebuah artikel, makanan oriental apa yang berbahan dasar keju, dan di artikel pertama kelompok kami menemukan gamci, dan setelah kita berunding dan ternyata pembuatannya cukup mudah, kita sepakat untuk membuat gamci. Jadi awal mula kelompok kita memilih gamci seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang proses pembelian bahan-bahan. Yang pertama itu kita itu membeli bahan-bahan. Yang pertama Binta membeli mozzarella, yang kedua Sari membeli tepung, yang ketiga Dimas membeli bolognese, yang keempat itu Sipul membeli kentang. Dimana ada kejadian yang sedikit memalukan, bukan memalukan sih, kayak ada kesalahpahaman. Dimana itu Sipul membeli kentang yang per paket isi 4 yang harganya cukup mahal, sekitaran 40.000, yang per paket itu dapat 4 kentang, yang dimana itu menggunakan kentang apa ya, Bin? Pakai kentang apa, Bin? Pakai kentang tes, yang dimana proteinnya lebih banyak dari kentang biasanya. Terus setelah Sipul salah membeli kentang, dimarahi oleh kelompok kita. Jadi setelah mempersiapkan bahan-bahannya, kita langsung taruh di rumahnya Binta. Setelah itu kita pulang. Nah, terus abis maghrib kita kumpul lagi di rumahnya Binta untuk membuat percobaan yang pertama. Nah, pertama itu kita timbangan digitalnya gak ada, gara-gara gak ketemu. Udah dicari-cari kemana-mana. Ya udah, kita pakai timbangan beras Ya, tapi yang sudah ada angkanya itu. Ya. Kan cuma butuh 100 gram ya, jadi kayaknya gak terlalu presisi gitu. Terus juga kita gak punya roll-rollnya, jadi pakai Tupperware ya, Bin? Iya, botol Tupperware itu. Nah, terus kita langsung ngikutin yang di resep itu. Setelah dicoba semuanya, ternyata asin banget. Jadi kita memutuskan untuk percobaan yang kedua itu nambahin gula sedikit aja. Iya. Biar gak terlalu asin. Ya, karena itu hampir gak bisa dimakan ya, Sari. Iya. Hampir terbuang karena saking terlalu asinnya di situ. Udah. Oke, lanjut. Untuk percobaan keduanya itu kita buat itu aku sendiri ya. Soalnya itu mepet banget, anak-anak tuh banyak tugas. Terus waktu percobaan kedua tuh alhamdulillahnya 1 hari sebelum itu kita berhasil nemuin yang namanya jam yang digital tadi, timbangan yang digital tadi. Nah, jadi lebih gampang. Nah, kan PR-nya untuk yang percobaan kedua kan kita harus bikin 2, gak bikin 1. Jadi gimana caranya bahan itu nutut sama dua buah porsi yang kita buat. Nah, untuk percobaan kedua ini masaknya itu saat pagi, jadi biar mozzarellanya itu lumer. Kalau misalnya dimasak malam, nggak bakal bisa lumer. Untuk percobaan kedua ini makan waktu kurang lebih
sampai jam 9:30 saya masaknya, soalnya itu kan masih Sendiri di juga. itu ya sendiri juga, jadi masih diuleni, itu diulennya cukup lama, terus juga dikasih fermenpan juga di situ, jadi makan waktu. Terus juga waktu percobaan kedua ini lebih ke ngira-ngira, untuk bahan-bahannya tuh ngira-ngira, bukan kayak percobaan pertama. Soalnya percobaan pertama tuh rasanya asin banget, jadi gimana caranya percobaan kedua ini gak terlalu asin. Akhirnya waktu ngehalusin kentang itu juga dikasih gula, terus juga untuk tepungnya itu yang sudah jadi, itu yang sudah dikasih sama fermenpan, itu juga dikasih gula juga. Jadi gak tahu takarannya, cuma berharap aja rasanya itu bakal pas dan gak terlalu asin, soalnya percobaan pertama tuh bener-bener asin. Akhirnya setelah percobaan kedua ini, paginya itu setelah dimasak dan lain-lain dibawa ke sekolah, untungnya rasanya itu enak dan feedbacknya kebanyakan anak-anak tuh suka banget sama rasanya. Tapi sayang aja dari dua balok mozzarella itu cuma jadi sedikit banget. Jadi ada yang bilang kalau misalnya kejunya sebenarnya kurang banyak gitu. Nah, untuk kentang, ternyata kentangnya itu yang Sipul beli yang 4 itu ternyata gak perlu sampai 4, cuma perlu sekitar cobaan yang kedua sama pertama kalau gak salah. Jadi 1,5 kentang tuh sudah bisa jadi 3 porsi gitu ceritanya. Makasih. Nah, jadi ada juga sedikit tambahan ya. Jadi pada saat percobaan pertama itu kita bikinnya tuh untuk adonan dari tepungnya sendiri itu lumayan tebal kan Sari waktu itu. Jadi waktu kita masak itu perlu waktu yang sangat lama. Sedangkan kalau misalnya dibikin adonan tuh nggak boleh terlalu lama waktu dimasak, adonannya terlalu tebel, jadi takut dalamnya tuh nggak terlalu masak jadinya. Nah, akhirnya pada percobaan kedua kita itu pakai roll itu ditipisin banget, jadi aku tuh makainya tuh tipis banget, sayang ya, benar-benar sampai tipis. Tapi sayangnya saat paginya itu waktu dimasak itu sempat bocor dan cepet gosong karena mungkin terlalu tipis ya. Dan bocornya itu bukan karena apa, tapi memang kejadiannya tuh memang pas gitu, pas bocor gitu. Jadi bukan masalah bolak-baliknya, tapi memang dari situnya tuh bocor. Padahal Soalnya ketipisan. tipisan banget. Udah. Jadi kami membeli packaging di Shopee, mencari beberapa kemasan yang efisien tanpa menggunakan plastik seperti kebanyakan packaging. Di situ kami menemukan packaging yang sesuai, dilengkapi dengan sendok dan pisau plastik agar bisa dipakai kembali. Lalu kami check out pada hari Jumat, terus tidak datang sampai hari Minggu. Lalu kami panik, terus kami berunding mencari kemasan yang sesuai. Tentunya Bintang memiliki kemasan yang sesuai dan menggunakan sendok plastik. Lalu logonya sendiri kami buat sebagai bonus untuk setiap pembelian produk kami yang didesain oleh kami sendiri. Sudah, sekian dari saya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga presentasi dari kelompok kami memberikan penjelasan mengenai proses pembuatan dari gamci dan latar belakang kenapa kelompok kami memilih gamci. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.